Bab 163. Rere memejam, mengobrol dengan Leon di sekolah. Dia khawatir akan menjadi bahan empuk bulian teman-temannya yang tidak suka Leon akrab dengan dirinya. Leon akrab dengan Elena saja banyak yang iri apalagi dengan dirinya. Tapi tentu saja tak ada yang bisa membuli Elena. Elena punya power untuk membungkam suara-suara sumbang yang merasa iri karena kedekatannya dengan Leon. Cerita di telepon aja, di sekolah pasti banyak yang sirik dan lagian aku nggak enak sama Elena, ucap Rere. Aku pernah punya janji sama Rere di sini. Janji buat nemuin dia lagi. Tapi janjiku terlambat karena mbahku sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit, kondisinya kritis saat itu. Mama jelas belum bisa pergi sama aku buat ketemu Rere. Padahal Mama udah setuju buat ketemu Rere terus bawa Rere ke pesantren punya papaku dan tinggal di sana. Aku sedih, Re. Sedih karena lihat keadaannya dulu. Aku juga sedih saat aku datang ke rumah Rere, ternyata Rere udah nggak ada dan neneknya udah meninggal. Aku masih ingat tatapan neneknya, yang tampak senang melihatku. Neneknya udah sepuh banget, usianya sama kayak simbahku yang sekarang udah sakit-sakitan. Leon berkata sendu. Leon tak tahu jika spray kasur Rere sudah basah oleh air mata Rere. Nenekku memang senang melihatmu yang begitu baik, bahkan nenek sempat meminum obat yang kubeli pakai uang darimu, Leon. Dan aku sekarang adalah Rere temanmu, sedang mengobrol sama kamu. Kamu tahu, Re? Rere temanku adalah seorang pemulung. Aku ketemu pertama kali di sofa belel yang ada di teras belakang rumah kosong sebelah rumah kakakku. Aku kasihan lihat dia yang kurus dan wajahnya cemong-cemong. Bajunya kumal dan robek-robek. Terus tahu? Enggak. Aku nyolong makanan dari rumah Kak Dora buat dia. Padahal kalau ku bilang buat ngasih kamu bakalan dikasih banyak, tapi Kak Dora lagi ribet, dia ngelarang aku deket-deket rumah kosong yang kelihatan horor itu. Tutur Leon sukses membuat air mata Rere jatuh berderai-derai semakin deras. Kini Rere tahu alasan kenapa Leon tidak muncul menemuinya sesuai janji yang Leon ucapkan dulu. Re, kamu masih dengerin aku? Tanya Leon. Ma masih. Suaramu kenapa? Tanya Leon lagi. Ini agak pilek dikit, dusta Rere. Sudah minum obat? Leon terdengar perhatian. Udah, kok. Ayo, lanjutin ceritanya. Jawab Rere. Besok aku mau ke rumah Rere. Tahu nggak, aku pengen nangis lihat rumah Rere dulu. Bawahnya tuh tanah terus nggak punya listrik, jadi dia kalau malam tidur gelap-gelapan di atas tikar buat alas tanah. Mana neneknya lagi sakit batuk-batuk terus saat itu. Ya Allah, jadi tambah sedih gini. Gimana ya nasib Rere dan juga adiknya sekarang? Leon terisak, jelas terisak. Rere bisa mendengar isak halus Leon di seberang sana. Kamu perhatian banget sama Rere temenmu, ucap Rere. Aku punya banyak teman pemulung dan anak-anak jalanan. Lagi aku SD, Mama sering ajak aku ngasih makanan ke mereka. Makanya aku suka kasihan lihat mereka. Oh, ya, lusa aku dapat bonus gede karena sinetron yang aku bintangi ratingnya tinggi. Aku mau ajak teman-teman anak jalanan makan di restoran, ajak mereka berenang di kolam renang hotel terus beliin mereka mainan. Mama sama papa aku pasti setuju. Tapi tentu aja aku harus selalu pakai bodyguard. Leon bercerita banyak pada Rere. Leon, sejak dulu hatimu sungguh baik dan tulus. Peduli pada kaum papa seperti kami. Kudoakan kamu selalu bersinar dan bisa terus menerangi gelapnya kehidupan kaum kami yang papa. Teruslah berbuat baik. Aku Rere, akan selalu mendoakanmu diam-diam dan senang rasanya kamu masih ingat aku. Terima kasih, Arthur Leonard Darmawangsa. Rere melangitkan selaksa doa untuk Leon. Dia tidak berharap banyak Leon akan mengenalinya kini. Sudah mendengar alasan kenapa Leon tidak muncul sesuai janjinya saja sudah membuatnya lega, terlebih Leon masih saja mengingat dirinya.
Malam itu Rere tidur dengan mimpi indah tentang kebersamaannya dengan Leon. Dimas terbelalak mendapati pesan di layar ponselnya setelah kelabakan menghadapi pernikahan Cici dan Guntur tanpa gendis. Jemput aku di rumah ibu sekarang dan jangan bicara apa-apa pada ibu. Kita bersama menghadiri pernikahan Kak Cici. Sudah hanya itu saja pesan gendis. Saat Dimas menelepon nomor gendis, nomor itu kembali tidak aktif. Maka pagi itu Dimas menjemput gendis. Pesta kebun di kediaman Darmawangsa digelar pagi ini. Harapan besar membuncah di hati Dimas. Keresahannya hilang karena gendis muncul di saat-saat genting menghadapi keluarganya. Akan jadi banyak pertanyaan jika dirinya hadir tanpa gendis. Rumah gendis. Jadi bagaimana, nak? Kita harus menyinkronkan cerita. Gina sang ibu tampak kebingungan. Ya tak apa-apa. Ibu nanti bilang saja memang sedang kurang sehat belakangan ini dan aku sudah beberapa hari di rumah ibu. Maafkan gendis meminta tolong pada ibu untuk berbohong. Gendis hanya sedang tidak baik-baik saja dengan Dimas. Tapi bagaimana dengan pernikahanmu? Tanya gendis dan Gopur khawatir. Pernikahan kami baik-baik saja. Hanya ada sedikit benturan dan aku serta Dimas sedang memperbaikinya. Jadi bersikaplah biasa pada Dimas dan mengarang cerita untuk keluarganya, kumohon. Pinta gendis. Baiklah, apapun itu asalkan demi kebaikan pernikahanmu. Gina dan Gopur setuju. Tak lama berselang, Dimas tiba di rumah mereka. Gendis dan kedua orang tuanya tetap bersikap biasa saja. Seolah-olah gendis memang baru pulang selama 1 minggu ke rumah orang tuanya karena Gina sedang sakit. Setelah berbasa-basi sesaat, mereka pun segera meluncur ke rumah keluarga Darmawangsa. Pop, pesta kebunan meriah digelar di rumah Reza Darmawangsa. Taruman mengizinkan Cici mengadakan acara pernikahan di rumah orang tua angkatnya. Gendis melangkah dengan menggandeng Dimas, menimbulkan pertanyaan di benak Keinara dan Nathan, kecuali Dora. Apa mereka sudah akur? Batin Keinara. Pasangan ajaib itu sudah kembali normal. Nathan yang datang bersama Sophie pun membatin. Sungguh Dimas dan Gendis adalah partner yang kompak dalam hal bersandiwara. Hari itu mereka tampak manis dan mesra layaknya pasangan suami istri. Kau pulang ke rumah kan nanti? Bisik Dimas pelan setelah akad nikah Cici dan Guntur selesai dan para tamu undangan menikmati hidangan pesta. Siapa bilang? Hatiku masih dingin. Usahamu membuat hatiku hangat belum terasa, jawab Gendis datar, pun dengan berbisik. Dimas menghela napas. Dia menoleh pada keluarga Guntur, tepatnya Seruni dan Hadiwira. Ada hal yang harus dibicarakan Dimas dengan mereka terkait usahanya memenangkan kembali hati Gendis. Oke, biarkan Gendis dan Dimas dengan sandiwaranya. Kali ini fokus Nathan pun bukan lagi dengan Gendis dan Dimas, melainkan pada Keinara yang sedang asyik mencicipi aneka hidangan bersama beberapa orang yang menguji kemampuannya. Ada Sri, CS, Sharon dan Josh serta Dein yang sungguh penasaran dengan kemampuan yang dimiliki Keinara. Nathan nyaris tak berkedip saat Keinara menyebutkan takaran bumbu dan bahan-bahan apa saja dalam setiap menu hidangan saat itu. Keinara membuat Nathan terkagum-kagum. Dia segera mencari Dora lalu meminta sesuatu. Non Rara, bolehkah aku meminta sesuatu? Bisik Nathan. Apa itu, Kak? Sahut Dora. Non Rara selalu bilang jika di rumah papanya ada area khusus milik Chef Dimitri, papanya Chef Dimas. Bolehkah aku menggunakannya sekarang? Dora mengernyit. Untuk apa? Hanya sebentar, mungkin 15 menit saja, pinta Nathan. Iya, Kak Nathan mau apa di sana? Pipi Dim-Dim tidak suka orang sembarangan menggunakan areanya bahkan Basri saja nyaris tidak pernah menyentuh area L tanpa seizin Pipi Dim-Dim, jelas Dora. Oke, jujur aku terpesona dengan kemampuan gadis itu. Tunjuk Nathan pada Keinara.
Kay, Nathan mengangguk. Sejak tadi aku perhatikan dia menerka semua takaran bumbu dan bahan masakan setiap menu yang dia cicipi. Aku hanya ingin membuat sesuatu yang spesial dan menguji kemampuannya. Apakah dia bisa menebak bahan apa saja dalam makanan yang kubuat? Tidak lama, hanya 15 menit. Dora tersenyum lalu manggut-manggut. Dora melobi Reza untuk membujuk Dimitri memberikan izin Chef Nathan menggunakan area L-nya. Jika Reza yang sudah memberi perintah, Dimitri tidak bisa menolak. Meski heran, Dimitri memberi izin pada Nathan untuk membuat sesuatu di area L. Sementara itu, diam-diam Okan duduk di samping Sophie membawa sepiring buah-buahan. Dia melahap makanan dengan berbicara pada Sophie tanpa saling menoleh. Untung saja tak ada seorang pun yang mengenalimu kecuali Cici, ucap Okan dengan gerak bibir terbatas. Tapi penampilanku. Cetar, Cici tak akan mengenaliku yang saat itu melihatku dengan penampilan lusuh karena sedang menggodamu di apartemen, sahut Sophie yang saat itu mengenakan dress ketat warna merah juga riasan tebal dan topi cantik yang menutupi sebelah wajahnya. Kenapa penampilanmu harus mencolok seperti ini, sih? Tanya Okan lagi dengan tatapan lurus ke depan. Mau menarik perhatian lawan jenis. Kalau iya kenapa? Aku kan janda, bebas dong aku menarik sang kumbang mana saja yang ku mau. Sophie pun menggerakkan bibirnya terbatas, dia sama-sama sedang memakan aneka buah. Aku bukan lagi istri orang, mau. Bersikap murahan pada siapapun tak ada yang melarang. Hentikan usahamu itu. Para tamu undangan banyak yang sudah memiliki pasangan. Jangan harap kamu bisa menggoda suami orang. Desis Okan tidak suka. Sophie meletakkan piring buah di atas meja. Tuan Okan yang terhormat, Anda tidak berhak melarang apapun yang aku lakukan. Urus saja calon istrimu. Lihat, dia sedang melihat ke arah kita dan tentu saja dia merasa penasaran. Geram Sophie, masih dengan berbisik. Nawang gadis handal juniornya Tante Susana. Dia sebetulnya tidak pernah merasa cemburu padaku. Ya benar, sih. Kok bisa gadis muda itu tertarik dengan bujang lapuk sepertimu? Cibir Sophie enteng. Okan tersenyum tipis. Dulu kau memujaku, kenapa sekarang kau seolah membenciku bahkan mengataiku? Karena sekarang aku tak lagi memujamu. Kau sudah membuangku, Tuan Okandria. Sudah kubilang aku tidak membuangmu, Farida. Cukup, hentikan. Sana, pergilah. Usir Sophie dengan tatapan mengancam. Okan menyerah. Tapi sebelum beranjak dari duduknya, Okan bergumam pelan. Aku masih belum melupakanmu, Farida. Dasar bujang lapuk tak tahu malu. Desis Sophie geram. Tapi ada kilatan rasa senang mendengar gumaman Okan. Pesta kebun pernikahan Cici hanyalah bagian kecil dari akad nikah saja. Perhelatan besar tentu saja akan diadakan setelahnya di gedung mewah dengan berbagai undangan semua relasi Reza Darmawangsa, Tarumanegara dan tentu saja Yovan Hadiwira serta Amar Rakes Han, ayah kandung Guntur yang berasal dari India. Cinta Permatasari, anak kecil penyuka ayam goreng yang diadopsi Reza dari sebuah panti asuhan kini tampak sangat bahagia. Pilihannya untuk menerima cinta Guntur benar-benar tepat. Guntur sungguh meratukan Cici dalam segala hal. Oke, biarkan Cici dengan kebahagiaannya menyalami para tamu undangan. Kita beralih pada Nathan yang sudah membawa satu menu masakan kilat yang dia buat dadakan. Nathan meminta Dora memberikan menu kecil buatannya pada Keinara tanpa menyebutkan jika hidangan itu adalah buatannya. Sekali lagi Nathan dibuat terkagum-kagum oleh Keinara. Gadis bertubuh bongsor itu menyebutkan semua bahan yang dia masukkan saat membuat hidangan tersebut. Kak Nathan, jangan bengong. Kay memang punya kemampuan itu. Hebat, kan? Mungkin karena usaha oma opa serta orang tuanya yang bergerak di bisnis kuliner, Kay diberi kelebihan seperti itu oleh Allah SWT. Dora menatap intens Nathan yang melihat ke arah Keinara dengan lekat.
Apa jangan-jangan Kak Nathan suka sama Kay? Gimana sama Gendis? Bukankah kemarin dia perhatian banget sama Gendis? Aduh, aku pusing mikirin mereka. Semoga saja Gendis masih tahan nyuekin Dimas setelah acara ini. Effort Dimas buat dapetin lagi hati Gendis belum kelihatan banget. Dora membatin. Utuk. 1 minggu berlalu sejak pernikahan Cici dan Guntur digelar. Keluarga Darmawangsa ataupun orang tua Gendis tidak pernah absen menonton acara Dimas di TV. Malam itu, acara rutin milik Dimas, tampak tim produksi sibuk dengan permintaan Dimas yang sejak jauh-jauh hari memohon untuk menayangkan acara spesial, 1 kali saja. Acara ini adalah acara Dimas bersama Esther. Di ruangannya Bram sang produser tampak berwajah muram. Ultimatum Rangga padanya serta permohonan Dimas yang tanpa jeda tak sanggup dia tolak meski dia sangat keberatan. Kalian harus menanggung ganti rugi jika rating acaraku anjlok. Ancam Bram. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika rating acara ini semakin meroket? Tanya Dimas. Bram hanya mengedikkan bahu tanpa menyahut. Dia bermuram durja dengan permintaan Dimas. Tapi Dimas tidak peduli, izin Bram sudah dia kantongi meski Bram memberikannya dengan setengah hati. Maka malam itu di acara Dimas, dirinya meminta special time untuk mengutarakan isi hati pada Gendis melalui siaran langsung. Halo, kali ini aku ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Maaf jika apa yang akan kusampaikan membuat kalian kecewa. Tapi sungguh, aku tak bisa menutup-nutupi hal ini. Semua gosip di luaran sana tentangku semuanya omong kosong. Dimas Al-Ghifari sudah menikah beberapa bulan yang lalu. Istriku adalah kekasihku sejak aku dan dia duduk di bangku SMP. Cinta masa kecil yang berujung tercatat di buku nikah, terdengar manis, bukan? Jeda sesaat, semua kru produksi menanti-nanti dengan harap cemas. Apakah pengakuan Dimas akan mengubah rating acara semakin menurun atau justru semakin naik? Tapi sudah beberapa minggu, aku dan istriku berjauhan, padahal kami masih pengantin baru. Hanya saja, aku sudah melakukan satu kesalahan yang membuat hati istriku terluka. Oh, tenang saja. Bukan karena gosip-gosip yang beredar di luar sana. Kembali jeda sesaat. Dimas memejam sembari menghela napas dalam. Teruntuk istriku, Gendis Paramita. Aku meminta maaf dengan segenap jiwa raga sudah melukai hatimu sedemikian hebatnya. Masihkah ada maafmu untukku? Aku Dimas Al-Ghifari sudah menyiapkan rumah baru untukmu. Di sana sudah ada 4 asisten rumah tangga. Tugasmu mulai saat ini hanyalah mendampingiku sebagai istri. Meski masakanmu adalah masakan terenak di dunia, kau tidak lagi harus berjibaku dengan alat masak tiap hari. Tugasmu hanyalah untuk menghabiskan uangku saja. Semua tim produksi bersorak tertahan melihat rating acara semakin naik, sementara Bram sang produser acara tersebut hanya terdiam di ruangannya. Dia tidak menduga pengakuan Dimas di siaran langsung menyedot banyak perhatian pemirsa. Kembalilah ke rumah. Aku rindu. Kamar dan seluruh sudut rumah terasa hampa tanpa sosok manismu yang selalu menyambutku dengan penuh cinta. Pengabdianmu yang tanpa pamrih tak akan lagi kusia-siakan. Aku suamimu, berjanji di depan hadapan pemirsa tanah air, akan selalu menjaga dan mencintaimu tanpa batas waktu. Hanya Gendis Paramita yang ada di hati, setiaku hanya untukmu, Gendis. Aku janji. Oh, aku tidak akan setia karena janji, aku akan setia karena cinta. Aku mencintaimu, Gendis Paramita. Kembalilah, kupastikan tiap malam, lenganku akan menjadi tempat sandaranmu saat tidur. Tak akan kuizinkan wanita lain meniduri lenganku selainmu. Kuharap, kau melihat acara ini dan kembali ke dalam pelukku, istriku. Hening beberapa saat. Layar lebar di belakang Dimas menampilkan rumah baru yang baru saja dibeli Dimas, rumah lama milik Yovan Hadiwira saat masih bersama Jeniar dan Fiska. Rumah yang sudah banyak direnovasi.
Di sana juga menampilkan 4 orang asisten rumah tangga yang akan menyambut Gendis kembali ke pelukan Dimas. Keluarga Darmawangsa tentu saja terkejut dengan siaran langsung Dimas. Terlebih Suzana dan Dimitri, ada apa gerangan? Bukankah seminggu yang lalu mereka baik-baik saja di pernikahan Cici? Lalu Dimas membeli rumah. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Guntur dan Cici. Hiruk-pikuk tim produksi bergemuruh melihat banyak pesan cinta dari para penggemar Dimas. Mereka mengatakan Dimas ternyata pria manis yang membuat hati para wanita meleleh karena pernyataan maafnya yang indah untuk sang istri melalui siaran langsung televisi. Ada beberapa yang patah hati karena Dimas ternyata sudah menikah tapi mereka tetap menyuarakan kecintaannya untuk Dimas. Bram mati kutu melihat reaksi pemirsa penonton acaranya. Dia tidak menduga special time Dimas akan semakin menaikkan rating acaranya, tinggal Esther saja yang merasa patah hati. Dia berharap banyak pada Dimas karena gadis itu diam-diam menyukai Dimas. Sementara itu di apartemen Dora, Gendis membeku melihat pengakuan Dimas. Sekelilingnya terasa hening. Berulang kali Gendis mencubit lengannya, apakah dia bermimpi? Seketika Gendis tergolek di sofa. Menahan rasa bahagia yang membuncah di dada. Air matanya menggenang, tak menduga Dimas memintanya kembali ke dalam pelukannya di depan semua pemirsa tanah air. Suzana dan Dimitri beserta Reza dan Lani segera meluncur ke rumah Isadora untuk menemui Dimas. Ungkapan permintaan maafnya secara live dan ponsel Dimas yang tidak bisa dihubungi tentu saja memicu reaksi yang membingungkan. Terlebih Dimas membeli rumah milik ayah angkat Guntur, bahkan Cici sama sekali bungkam mengenai hal itu. Cici hanya tahu Dimas sedang mencari rumah beserta isinya dalam waktu singkat.